Oke, kali ini di video ini kita akan membuat routing statik menggunakan mikrotik dan juga virtual box ya. Untuk desainnya sudah saya buat seperti ini. Kemudian untuk begini cara men-drag and dropnya, kita ambil saja di sini. Ini akan otomatis nanti membuka di virtual box karena ini sudah saya sambungkan, sudah saya konekkan dari mikrotik dengan virtual boxnya. Dan ini kalau kita sudah naruh dua ini, nanti otomatis virtual boxnya juga sudah akan membuka PC dan router. Kemudian untuk menyambungkan kita pakai ini, misalkan saja ke colokan Ethernet 1. Nah, seperti ini. Untuk menyambungkannya mudah sekali. Kita hapus dulu. Seperti yang saya bilang tadi, di virtual boxnya akan otomatis kebuka, dan karena aslinya lama banget bukanya di laptop saya, jadi saya langsungkan aja ini yang sudah jadi. Jadi seperti ini, buka PC1, PC2, tab, dan PC3 nya. Nah, seperti ini. Saya memakai Windows XP, saran dari Bapak Agus karena ringan. Nah, ini virtual boxnya itu ada PC1, 2, 3 dan routernya juga ada. Kemudian setelah mendasarkan, kita klik yang hijau ini untuk memulai jaringannya. Kita klik yes, tapi karena saya sudah melakukannya tadi, kita X saja. Lalu setelah itu kita harus memberi konfigurasi IP dari setiap PC dan router, dan mengenalkan jalan yang akan dilalui router tersebut untuk dapat sampai ke IP tujuan. Untuk menyeting konfigurasi IP dari PC, bisa diklik di sini. Kita pilih yang local area connection, kemudian property. Nah, diklik di interface protokol TCP/IP. Nah, untuk PC1 kita kasih IP seperti ini, 192.168.1.2, dan gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian kita langsung aja ke settingan dari router satunya melalui PC1. Itu bisa di sini IP, IP address. Nah, kita kasih alamat dari masing-masing router dan PC yang tersambung ke router 1. Misalnya seperti ini, kita kasih sambungan 192.168.4.0, tapi ini tidak ada apa-apa, kita coba ngisi saja. Nah, seperti ini kita kasih, anggap saja di Ethernet 1. Nah, seperti ini akan ditambahkan di sini untuk IP yang kita masukkan. Nah, kita hapus dulu karena tidak ada, ini tidak dipakai. Lalu kita akan
kita akan mengajarkan pada router ini bagaimana caranya dia bisa menyampaikan pesan ke alamat ini, dia melalui jalur mana. Nah, itu kita melalui sini IP, lalu di routing tadi, kemudian kita tambahkan. Nah, kalau yang ini tadi kan ditambahkan pada saat kita mengenalkan IP yang nyambung ke routernya. Di sini kita mengajarkan pada router ini bagaimana dari PC1 bisa nyambung ke PC3 dan PC2. Untuk menyambung ke PC3 kita kasih dua jalur. Ini jalur yang untuk PC2 nya itu melewati 12.12.12. Kemudian untuk yang menuju PC3 kita juga kasih jalur yang ke router 2 dulu, yaitu ke 12.12. Tapi juga kita masih ke yang langsung ke router 3. Kemudian untuk settingan di PC2 juga seperti tadi di sini. Kemudian kita kasih IP addressnya seperti itu tadi, karena ini sudah saya setting tadi, jadi mengulang seperti tadi saja untuk prosesnya. Ini juga di routernya juga sudah saya isi dengan IP dari router 2, router 1 maksud saya, router 3 dan ke PC2 untuk settingan router 2 ini. Lalu di sini juga sudah saya ajarkan router 2 ini bagaimana bisa menyampaikan pesan dari PC2 ke PC1 dan PC3 itu melalui ini. Kemudian settingan di PC3 juga seperti tadi, properti, lalu di internet protokol display IP, dikasih IP address sama default gateway. Kita close karena sudah kita kasih. Kemudian di routernya juga sudah saya setting seperti ini. Di IP address tentunya sudah saya kasih IP address dari router 1, router 2 dan PC3. Dan juga di routingnya juga sudah saya tambahkan untuk menuju ke PC2 dan PC1. Yang menuju PC1 saya kasih dua jalur melewati router 2 dan langsung ke router 1. Oke, karena tugasnya itu bagaimana caranya dari PC1 untuk ke PC3 tidak melewati jalur ini, tapi melewati jalur ke router 2 dulu, dan sebaliknya dari PC3 ke PC1 juga. Maka dari itu kita tambahkan untuk distance. Kita tambahkan distance dari routingnya untuk yang langsung dari router 1 ke router 3 itu kita kasih distance lebih banyak daripada nanti yang router 1 ke router 2, biar dia menolak untuk melewati router untuk langsung ke router 3. Jadi kasih 2. Nah, ini kalau sudah warna biru biasanya dia tidak akan dilewati atau tidak diprioritaskan untuk dilewati karena distance-nya lebih tinggi dari jalur yang lain, seperti itu.
Tapi untuk di sini sudah biru, nggak apa-apa, kita kasih distance biar lebih meyakinkan lagi. Ini dari router 3 ke 1 kita kasih distance biar router 3 nanti melalui router 2 dulu, seperti yang ada dalam tugas. Oke, kita akan mengetes ketersambungan dari PC1 ke PC2 dulu. PC2 sudah tersambung. Kemudian kita ping lagi dari PC1 ini ke PC3. Harusnya sudah tersambung. Saya tadi sudah mencoba. Oke. Sudah tersambung. Kemudian kita langsung ngecek jalur dari PC1 ke PC2 pakai tracer. Dari PC1 ini langsung ke menuju router 1, kemudian router 1 ke router 2, lalu langsung ke PC2. Lalu kita tes lagi dari PC1 menuju PC3. Untuk ke PC3 ini seperti tugasnya, yaitu kita harus melalui router 2 dulu. Nah, seperti ini. Dari PC1 router 1 kemudian ke router 2 dulu, baru ke router 3. Jadi ini dari ke router 1 kemudian kedua baru ketiga. Ini melalui 12.12.12.2 kemudian baru ke 23.23.23.3. Seperti itu untuk PC1 nya. Kemudian di PC2 kita tutup dulu biar keren. Untuk PC2 kita buka command prompt, kita ping dulu, kita tes ketersambungan dari PC2 ke PC3 dulu. 192.168.3.2 di ping. Oke, sudah nyambung. Kita ping lagi dari PC2 ke PC1. 192. Oke, sudah nyambung juga. Kemudian langsung kita tracer atau kita cek jalur dari PC2 ke PC1 itu bagaimana. Itu langsung PC2 ke router 2 dan langsung ke router 1, lalu langsung ke PC1 tentunya. Kemudian kita cek tracer dari PC2 ke PC3. PC3 pakai titik bukan koma. Nah, seperti ini 3T2 dari PC2 ke PC3 tentunya langsung ke router 2 dan router 3, lalu baru ke PC3 nya. Normal saja. Untuk PC2 nya itu dari sini langsung ke sini untuk ke PC1. Yang PC3 normal ke sini juga melalui jalur yang pendek tentunya, karena kita juga cuma mengajarkan satu jalur tadi. Kemudian untuk PC3 nya tadi saya mencoba-coba, kita clear dulu CLS. Oke, lalu kita coba ping, kita cek apakah sudah nyambung dari PC3 ke PC yang lainnya. Kita ping ke PC1 dan tersambung. Oke, kemudian ke PC2 ping 192.168.2.2. Oke, sudah nyambung dari PC3 ke PC2. Lalu kita tracer dari PC3 ke PC2 dulu. 168.2.2.
langsung melalui PC3 ke router 3, dari router 3 ke router 2, kemudian langsung ke PC2. Jadi router 3 ini ke 23.23.23.2, baru langsung ke PC2. Kemudian dari PC3 ke PC1 kita tracer lagi, kita cek jalurnya. Oke, seperti yang ditugaskan ya. Alhamdulillah, ini dari berhasil untuk melalui jalur yang lebih panjang dari PC3 ke PC1, yaitu melalui semua router, bukan melewati router 2. Jadi dari PC3 ke router 3 itu yang melalui 92.168.3.1 ke router 3, dari router 3 ke router 2 melalui 23.23.23.2, bukan melalui yang 13.13.13.3, tapi melalui yang 23.23.23. Kemudian dari router 2 ke router 1 melalui 1.1.1.2.1, dari router 1 baru ke PC1 ya guys ya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.